Sepintas aktivitas yang dilakukan oleh Harjoko, warga Kalurahan Cibuklor, Kalurahan Margoluih, Kapanewon Segan, Sleman, tidak berbeda dengan warga lainnya. Dalam keseharian, Harjoko melakukan juga kegiatan sosial bersama warga sekitar. Sebagai orang dengan disabilitas psikososial, Harjoko tidak malu dan mau berbagi kondisi awal hingga akhirnya dapat beraktivitas normal seperti saat ini. Dulu waktu belum dijual sapinya itu, bantu ngarit dan itu. Tapi kalau kegiatan di masyarakat saya aktif dan maksudnya ada perkumpulan RT saya juga ikut, terus rapat-rapat dusun barang itu ikut. Hal yang sama juga dialami oleh Endang. Saat ini dirinya dapat beraktivitas normal seperti warga yang lain. Sebelum pulih seperti saat ini, Endang mengaku kehilangan kontrol diri dirasakannya mulai saat susah tidur hampir selama 1 minggu. Dari situlah akhirnya dirinya mendapat pendampingan dan selalu mengkonsumsi obat dengan teratur hingga dapat beraktivitas normal. Dalam sejumlah kegiatan sosial, dirinya juga merasa sangat beruntung karena lingkungan sekitarnya sangat mendukung untuk dirinya kembali normal. Nggak bisa tidur itu 1 minggu nggak tidur, cuma merem itu tapi pikirannya masih. Sekarang itu nggak minum obat itu, terus kambuh. Berhenti 6 tahun itu, terus kok kumat, kalau minum obat lagi, 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun juga gitu. Kan aku berhenti, soalnya minum obat kayaknya itu nggak enak, dia nggak nyaman di badan. Ibu rumah tangga sama nandur-nandur itu, nanam apa Bu? Kates, pisang, dulunya sama terong sama pari, sekarang cuma kates sama pisang dulu. Kondisi Endang dan Harjoko merupakan cerminan dari sekian banyak orang dengan disabilitas psikososial. Beruntung keduanya mendapat pendampingan yang serius dari sejumlah pihak, mulai dari keluarga, tetangga sekitar, perwakilan pemerintah di tingkat lingkungan, hingga sejumlah lembaga seperti Pusat Rehabilitasi Yakum. Bagaimana dari stepnya dia belum mau berobat, akhirnya mau berobat, advokasi ke keluarganya, agar bagaimana juga nantinya bisa juga dia melakukan kegiatan sehari-hari, sosial, bahkan produktif, itu kan memang perlu proses yang cukup panjang. Artinya bukan proses yang instan ya Mas ya. Kalau bicara soal menguras tenaga dan energi itu pasti Mas, karena bicara mengenai pemberdayaan itu kan juga butuh effort yang lebih atau usaha lebih ya Mas ya. Kami menggunakan pendekatan yang berbeda karena jika selama ini kesehatan jiwa dipandang sebatas dalam aspek kesehatan saja, maka dalam program yang kami jalankan, program ini kemudian menitik beratkan kepada layanan-layanan multi unsur yang memastikan justru dari pendekatan sosial dan juga memastikan adanya kebijakan yang lebih berpihak untuk isu kesehatan jiwa. Wilayah yang kami layani ada di 3 kabupaten di daerah provinsi Yogyakarta. Yang pertama adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan juga di Kulon Progo dengan berkolaborasi bersama dengan 21 desa. Dengan kondisi yang ada di masyarakat saat ini, Pusat Rehabilitasi Yakum berharap penganggaran desa tidak hanya berpaku pada pembangunan infrastruktur, namun juga pada pemberdayaan warga. Sejumlah hasil pendampingan seluruh unsur di masyarakat dan pemerintahan diharapkan dapat direplikasi di daerah lain di Yogyakarta dengan dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Widi, RBTV.